Halo Sobat Pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungannya, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, coba kalian amatilah gambar di samping berikut ini. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, benar. Gambar ini menunjukkan permainan sepak bola. Permainan bola memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah gambar rangka manusia. Rangka manusia itu terdiri dari bagian tengkorak, rahang bawah, tulang leher, tulang selangkah, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan yang terakhir adalah tulang pergelangan kaki. Anak-anak, berikut adalah susunan tulang dan juga fungsinya. Yang pertama, tulang hasta. Tulang hasta membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dan pergelangan tangan. Yang kedua, tulang lengan atas. Tulang lengan atas ini menjadi penghubung antara gelang bahu dan tulang lengan bawah. Lalu, tulang pengumpil. Tulang pengumpil adalah tulang yang menyusun lengan bagian bawah serta menghubungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Berikutnya, tulang pergelangan tangan, yaitu tulang yang menghubungkan antara tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Selanjutnya, tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan berfungsi menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Berikutnya, tulang paha. Tulang paha sebagai penyangga tubuh serta menghubungkan tubuh bagian pinggul dan lutut. Lalu, tulang kering. Tulang kering ini berfungsi sebagai penyangga berat tubuh serta penghubung antara lutut dan pergelangan kaki. Selanjutnya, tulang betis. Tulang betis mendukung tulang kering dalam menopang tubuh dan untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Lalu, tulang pergelangan kaki fungsinya adalah memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya engsel dan penghubung antara tulang tungkai bagian bawah dengan telapak kaki. Lalu, tulang telapak kaki
Fungsinya memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Berikutnya, tulang jari kaki. Tulang jari kaki berfungsi sebagai pijakan dan menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah, anak-anak, itulah tulang dan fungsinya masing-masing ya. Anak-anak, berbagai aktivitas dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu tidak terlepas dari karunia Tuhan yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Sudahkah kamu bersyukur atas semua itu? Bagaimana caramu bersyukur? Salah satu cara bersyukur yang dapat kita lakukan atas kesempurnaan fungsi dari bagian-bagian tubuh kita adalah dengan melakukan aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, agar kita lebih bersyukur atas kesempurnaan kita, yuk kita baca wacana berikut ini. Penyandang cacat yang sukses. Kalian baca ya dalam hati wacana berikut ini. Nah, anak-anak, kalian sudah membaca wacana yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Kalian bisa ambil pelajaran dari wacana tersebut ya. Sekarang coba kalian menentukan ide pokok dari wacana yang telah kalian baca. Ada beberapa paragraf ya. Pada paragraf pertama, ide pokoknya adalah Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Paragraf kedua, ide pokoknya, meski tubuhnya tak sempurna, Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Paragraf ketiga, Sidik memilih keluar dari Yayasan Swaprasidya Purna dan mencari pekerjaan lain. Paragraf keempat, ide pokoknya, Sidik memulai usaha dengan modal 1 juta rupiah dari sumbangan Pemda DKI. Paragraf kelima, Sidik sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Paragraf ke-6, berkat kegigihan Sidik, ada pengusaha lokal yang menyumbangkan sepeda motor. Paragraf ke-7, Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Dan paragraf ke-8, kini Sidik bisa mengantongi keuntungan 1 hingga 2 juta rupiah per bulan dari usahanya. Anak-anak, itulah tadi ide pokok dari masing-masing paragraf wacana yang telah kalian baca tadi. Kalian tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian ya. Anak-anak, asik sekali ya aktivitas membaca itu. Apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut ini. Yang pertama,
Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Yang keenam, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Dan yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Itulah unsur-unsur yang harus terdapat pada sebuah cover. Sekarang, coba kalian buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Paragraf pertama, ide pokoknya, makan sayur membuat sehat. Paragraf kedua, aku gemar makan sayur. Paragraf ketiga, sayur bayam adalah sayur kesukaanku. Paragraf keempat, sayur yang sehat adalah yang bebas dari pestisida. Kalian coba buat ya karangan singkat dengan ide-ide pokok tadi. Kalian bisa kembangkan dengan menambahkan kalimat-kalimat tambahan atau penunjang. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.